Berikut adalah tabel yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan rumus-rumus statistik. Ya, tentu saja rumus yang statistik sederhana sebagai perkenalan di dalam penggunaan fungsi-fungsi dari rumus statistik tadi. Kita dapatkan di sini sebagai contoh adalah nilai matematika kelas 9, di mana di sini terdapat nama siswa, kemudian ada nilai tes 1-nya, nilai tes 2, nilai tes 3-nya. Semua siswa berjumlah 20 orang. Kemudian di sini ada soalnya. Berikut ada soalnya, di mana soal tersebut meminta kepada kita untuk melakukan yang pertama, pada nilai kolom nilai rata-rata itu kita akan mencari nilai rata-rata pada nilai tes 1 dan 2 dan 3. Seperti itu. Jadi nilai rata-rata di sini adalah hasil rata-rata dari nilai tes 1, 2 dan 3 di sini. Kemudian yang kedua ada pada kolom lulus atau remedial. Ini merupakan sebuah keterangan yang menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata tadi itu akan menghasilkan keterangan lulus atau remedial, di mana standar yang digunakan adalah 80 dan menggunakan fungsi if. Seperti itu. Jadi nanti nilai yang ada di sini akan dibuatkan keterangan apakah dia lulus atau tidak pada kolom lulus atau remedial. Dan yang ketiga, pada isian jumlah total nilai, rata-rata nilai tertinggi terendah, jumlah murid menggunakan rank pada kolom nilai rata-rata. Oke, kita lakukan satu persatu. Yang pertama, kita akan membuat nilai rata-rata pada baris yang pertama, ya, pada siswa yang pertama, menggunakan rumus average. Oke, setelah average ini tertulis atau terbentuk teksnya dengan benar, yaitu selalu diawali sama dengan kemudian average, kemudian kita ketikkan buka kurung seperti ini, dan isinya adalah rank dari tes 1, 2, dan 3, di mana di sini ranknya adalah dimulai dari C4 dengan cara mengklik dan ditahan, kemudian kita geser ke tes 2 dan ke tes 3. Setelah itu kursor bisa kita lepas dan kita selesaikan dengan menggunakan tutup kurung seperti ini. Maka didapatkan nilai rata-rata. Kita lakukan copy tarik sampai sini. Kemudian di sini akan kita lakukan cek atau pengetesan secara logika apakah nilai tersebut lulus atau tidak, dengan standarnya adalah tadi yaitu 80. Jadi nilai 80, jika dia lebih 80 atau sama 80, maka dia akan menghasilkan nilai lulus, sedangkan jika dia kurang, dia akan menghasilkan nilai, memunculkan nilai remedial. Pertama kita tuliskan if, kemudian kita lakukan buka kurung. Isian pertama adalah logical test, yaitu perbandingan antara nilai rata-rata dengan nilai 80 tadi, dengan cara mengklik yang pertama nilai rata-rata tadi, kemudian kita isikan perbandingannya menggunakan perbandingan lebih kecil, dan kita masukkan standarnya itu 80. Setelah itu kita berikan tanda pembatas, di mana di komputer ini menggunakan tanda pembatasnya koma. Jika benar, maka dia akan langsung mengisi ke bagian yang kedua, yaitu value if true. Value if true kita isikan dengan cara memberikan tulisan remedial dengan dibatasi oleh tanda petik. Kenapa remedial yang pertama? Karena jika kondisi ini benar, jika F ini ternyata F4 lebih kecil daripada 80 ini benar, menghasilkan nilai benar, maka dia akan menjalankan perintah yang pertama, yaitu membuat tulisan remedial. Tetapi jika ternyata hasil dari perbandingan ini salah, maka dia akan menjalankan keterangan atau perintah yang kedua, yaitu memunculkan nilai tulisan lulus seperti itu. Jadi isiannya ada 3. Yang pertama logical test, yang kedua jika
pernyataannya benar, hasil perbandingannya tadi benar, logical testnya benar, dan yang ketiga adalah jika logical testnya false atau salah. Kita cek berikut ini. Nah, ternyata hasilnya menunjukkan bahwasanya 71 ini benar, bahwasanya dia lebih kecil daripada 80 sehingga memunculkan tulisan remedial. Kita lakukan copy tarik seperti ini. Kita lihat 82 lebih kecil daripada 80 menghasilkan logika yang salah, maka dia menjalankan perintah kedua, yaitu memunculkan tulisan lulus. Selanjutnya terakhir adalah menuliskan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan jumlah. Untuk jumlah total, kita bisa menggunakan rumus sum seperti ini. Kemudian kita blok atau kita pilih rank yang akan kita jumlahkan totalnya tadi, yaitu nilai rata-rata dari semua peserta didik. Setelah itu kita tekan tombol enter. Nilai rata-rata nilai sama seperti tadi menggunakan fungsi average. Kemudian kita blok dan tutup. Nilai tertinggi menggunakan rumus max atau fungsi max. Kemudian buka kurung dan kita blok rank yang akan kita cari nilai tertingginya. Didapat nilai 85. Kemudian juga nilai terendahnya menggunakan rumus min. Kemudian kita blok, tutup kurung, akan memunculkan nilai paling rendah dari rata-rata ini, yaitu 51. Dan terakhir adalah jumlah murid atau jumlah data di sini, yaitu menggunakan rumus atau fungsi count atau menghitung. Yang kita pilihkan di sini ada berapakah datanya secara rumus, ternyata sama. Ya, demikian ini kelebihan nih. Demikian cara pengerjaannya.